warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi semester 7. Ini masih adakah yang masih magang atau masih ada yang digawian lah lagi? Ulun masih di PKL Pak, tempat PKL Pak. Oh iya, masih ada tempat megangnya lah. Ya enggak apa-apa. Sambil headset, sambil tutup kamera kada Bapak, sambil kalaunya ada yang sudah pulang, lalu rasa kecapean sudah seharianan magang, boleh aja sambil berbaring, tapi jangan sambil tidur. Kasihan Bapak bepandir sorangan. Kada kerasaan sudah semester 7 buantian, kadanya kada kerasaan lah, kerasaan aja tetap japai. Semester 7 sudah. Itu artinya sesudah semester 7 ini semester 8 ya pacangan para wisuda sudah buantian. Amin. Nah, untuk perkuliahan umum biasanya ini sudah lewat daripada pertengahan semester, sudah pindahan. Sudah UTS sudah kalau di perkuliahan yang umum yang biasa. Kalau buan pendidikan sambil magang nih. Nah, jadi untuk materinya akan Bapak persingkat, akan Bapak percepat juga, paling berapa kali pertemuan aja lagi kita bisa melaksanakan perkuliahan. Beberapa kali bertemu, lalu tugas UTS, lalu UAS. Ini Bapak sambil mengaktifkan yang menyetujui yang hadir. Suara Bapak terdengar jelas aja kan? Jelas Pak. Ya siap. Ya ini Bapak share dulu layar Bapak. Mata kuliah pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah. Suara Bapak terdengar, lalu yang ini terlihatlah layar Bapak. Dengar Pak. Yang layar Bapak ini kelihatan nggak? Terlihat Pak. Kelihatan. Ya. Silakan Bapak share PowerPoint-nya. Nah, Bapak menyetujui yang masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah pendidikan Al-Quran. Sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang pendidikan Al-Quran ini, apa itu Al-Quran, maknanya, lalu pengertian ilmu Al-Quran, proses turunnya Al-Quran ini salah ketik ini, proses tuntun. Maksudnya proses turunnya Al-Quran. Sebelum kita membahas itu, kita mulakan dengan pembukaan ini dulu. Nah, Bapak setuju dulu yang masuk-masuk ini. Bapak mulai dari ini dulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ini artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam. Ini maksudnya ingatlah ketika
kita itu ingat ya waktu kita nih keluar dari anak cucu Adam, maksudnya itu keluar dari rahim. Nah, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian bahwasanya pas kita hidup yang ini, ingatlah bahwasanya di waktu kita masih dalam kandungan atau masih di dalam alam rahim itu kita ada melakukan perjanjian dengan Allah. Nah, ini mahasiswa baik. Jadi waktu kita masih di dalam alam rahim, kita ini masih dalam belum lahir itu, kita ada melakukan perjanjian roh kita di alam roh masih. Perjanjian dengan Allah apa? Kita bersaksi bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, jar Allah. Lalu manusia ini tidak hanya orang-orang beriman, keseluruhan manusia ada melakukan perjanjian ini menurut keyakinan kita sebagai orang yang Muslim, sebagai orang Islam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, maka manusia di alam rahim itu menjawab, inggih ya Allah, bala, inggih, syahidna, kami bersaksi, kami ini bersaksi bahwa Allah itu sebagai Rabbun, sebagai Tuhan kami. Nah, hal demikian ini dilakukan oleh Allah di alam rahim. Ini bertujuan agar nanti saat di hari kiamat, kelak nanti kita tidak akan ada alasan lagi. Tidak ada lagi beralasan bahwasanya sesungguhnya kami lengah terhadap ini ya. Jadi selama kita di alam rahim, seluruh manusia itu pada hakikatnya dalam keadaan fitrah. Makanya manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Maksud fitrah di sini adalah manusia itu ada memiliki keyakinan, ada memiliki perjanjian bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Ini sudah kita akui saat di alam rahim. Di alam rahim ibu sebelum kita lahir. Jadi ada ini. Nah, namun saat manusia telah terlahir ke bumi ini, nah saat kita ini sudah lahir, lalu kita lupa, jangankan waktu kita masih di alam rahim ibu, saat bayi saja mungkin kita akan lupa, kecuali dikisahkan oleh orang tua kita. Jar orang tua kita dahulu kamu nakai seperti ini, kamu nakai seperti ini. Nah, saat diingatkan situ baru kita tahu. Nah, begitu pula saat manusia ini terlahir, maka ini orang tuanya lah yang akan membelok, mengarahkan si anaknya ini, apakah anaknya ini jadi Majusi, apakah jadi Nasrani, atau Najasi, atau tetap dalam keadaan fitrah, atau tetap dalam keadaan Muslim. Nah, ini dalil dalam Quran surah Taha bahwasanya manusia itu lupa dengan janji itu tadi setelah terlahirkan. Walaqad ahadna ila adama fanasiya walam najid lahu azman. Dan sungguh telah kami janjikan, perintahkan kepada Nabi Adam dahulu. Nah, Adam ini maksudnya berserta keturunan-keturunannya ini, tetapi dia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Jadi manusia itu, ya memang manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ini karena apa? Karena ajalnya manusia ini memang makhluk yang pelupa, maka terlupakanlah janji yang dahulu diikrarkan oleh setiap manusia kepada Tuhannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita waktu di alam rahim itu. Nah, selain lupa itu ditambah lagi dengan godaan setan. Karena setan ini musuh yang nyata bagi manusia, musuh-musuh yang paling bujur-bujur harus kita musuhi, yang memang harus benar-benar paling kita musuhi itu ya setan. Nah, yang ini menggoda manusia supaya kada ingat dengan
janji itu tadi supaya manusia ikut dengan setan ke neraka, supaya manusia tidak kembali lagi berbulik ke surga di mana tempat manusia diciptakan. Tempatnya dulu kan di surga, lalu terusir Nabi Adam. Karena pertama itu Nabi Adam berjanjinya, kalau kita kan berjanji di dalam rahim, kalau Nabi Adam dilakukan perjanjiannya itu jangan mendekati buah khuldi. Nah ini kan Nabi Adam terusir. Kemudian keturunan Nabi Adam yaitu manusia itu diberikan perjanjian juga, namun lupa juga. Ditambah setan pulang menggoda. Nah ini ada dalilnya dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah terus inni khalaqtul ibadi hunafa'a, ini sesungguhnya aku ya Allah khalaqtul ibadi hunafa'a, telah menciptakan hamba-hambaku ini berjalan pada jalan yang lurus, maksudnya cenderung kepada ketauhidan. Jadi pada hakikatnya Allah itu menciptakan manusia ini memang dari asal, dari lahir dalam perut itu memang sudah ada keyakinan Allah itu sebagai Tuhan. Namun faja'at humus syayatin, maka mendatangi manusia itu oleh setan, didatangi manusia itu oleh setan. Fajatalat hum andinihim, maka setan itu memalingkan manusia itu andinihim daripada agamanya, daripada agama Islam. Haramtu ma ahalaltu lahum, dan firman Allah, maka akan aku haramkan atas mereka segala sesuatu yang aku halalkan bagi mereka. Maksudnya ini bila mengikuti jejak setan itu juga tadi. Nah manusia sudah lupa lalu tergoda oleh setan, lalu melupakan bahwa kita pernah berjanji bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita lupakan lalu kita jauhi, maka haramlah surga bagi kita dan halallah neraka bagi orang itu. Nah ini maksudnya Allah mengharamkan mereka segala sesuatu yang halalkan. Artinya kada dimasukkan ke dalam surganya Allah. Namun maha bijaksana Allah yang mengutus para rasul. Walaupun kita ini lupa, kita ini sudah berjanji di dalam rahim ibu, sesudah itu keluar daripada rahim ibu, lupa kita. Saat kita lupa ini diganggu oleh setan-setan. Nah walaupun ada godaan-godaan seperti itu yang mungkin akan menjerumuskan kita ke neraka sehingga mengingkari janji kita ke Tuhan, tapi Allah maha bijaksana, Allah mengutus para rasul untuk mengingatkannya, untuk mengingatkan manusia-manusia Allah utus. Rusulam mubasyirina wa mundzirina, rasul-rasul itu tugasnya adalah membawa kabar gembira dan kabar pemberi peringatan. Jadi walaupun manusia tadi itu lupa dan ditambah setan menggoda, tapi Allah berikan juga, Allah jadikan, Allah tentukan beberapa manusia pilihan sebagai utusannya yang menyampaikan, yang mengingatkan manusia. Jadi pas sudah diberikan oleh Allah itu utusan-utusan, nah itu supaya apa? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada lagi nanti manusia itu membantah berhujjah di hadapan Allah. Misalkan seperti ini, ya Allah, ulun bujur berjanji saat di alam rahimnya bahwa ulun ini hendak menyembah pian, tapi pas sudah lahir ulun ini lupa ya Allah ya. Ditambah lagi setan menggoda ulun berbuat maksiat karena bukan ulun nakal, karena setan menggoda ulun ya. Nah tidak ada lagi alasan ini karena Allah telah memberikan utusan. Ada aja Allah memberikan utusan untuk menyampaikan risalah Allah. Maka Allahu azizan hakima, dan Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah dari adanya utusan-utusan ini, maka
maka diturunkanlah oleh Allah itu kitab nah, seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Allah yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selain kitab-kitab ini ada pula wahyu Allah itu yang ditulis secara yang tidak sampai sekitab, tapi hanya sampai sebatas suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran saja, tidak sampai sekitaban. Nah, dalam kitab-kitab yang ada ini, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang dipergunakan atau dijadikan hukum sumber segala hukum, sumber segala kehidupan untuk umat seluruh manusia, tidak hanya untuk orang mukmin nih. Untuk umat seluruh umat manusia yang berlaku adalah kitab Al-Quran. Nah, ini kitab Al-Quran yang berlaku. Dan aturan-aturan yang ada dalam Quran ini berlaku sampai hari kiamat, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai wahyu terakhir turun, lalu sampai hari kiamat. Nah, sempurna sudah Al-Quran diturunkan, maka Al-Quranan itulah yang menjadi pedoman hidup umat manusia mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat nanti. Walaupun misalkan ada juga nih sama syariatnya, misalkan di Taurat ada tentang puasa, juga ada tentang sholat, tetap yang dilaksanakan atau diimplementasikan untuk diterapkan itu yang ada di dalam kitab Al-Quran. Nah ini, oleh sebab itu Al-Quran ini penting untuk kita bahas, apalagi ini kan Al-Quran ini berbahasa Arab yang diturunkannya bukan di Indonesia, bukan di Banjar. Al-Quran tidak bahasa Banjar, Al-Quran tidak bahasa Jawa, Al-Quran ini bahasa Arab. Nah, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Allah untuk segala manusia melalui utusan-utusannya, melalui Nabi Muhammad SAW, maka mestilah kita belajar Al-Quran ini. Ya paling tidak misalkan tidak bisa sampai mentafsirkan atau memahami Al-Quran, tidak bisa, paling tidak bisa membacanya. Kalau misalkan sudah bisa membacanya lancar ya kita coba naik tingkat mengamalkannya sedikit demi sedikit semampu kita, semampu habis mampu kita coba untuk mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu tentang pertama pengantar ilmu Al-Quran. Nah, Bapak terimakan dulu yang baru masuk. Ada yang berketok. Suara Bapak tetap kedengaran lah nih. Kada putus. Kedengaran, Pak. Ya. Kalau bila ada tidak terdengar, WA Bapak lah. Kasihan Bapak, misalkan Bapak terus sekalinya putus. Kasihan Bapak panjang. Ya. Mulai dari pengertian Al-Quran dulu. Ini pengertian Al-Quran menurut Muhammad Ali As-Sobuni. Kata beliau, Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf. Nah, mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajari merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Kita bahas satu per poin dari pengertian ini. Kita bahas satu-satu poinnya. Pertama, poin yang bisa kita ambil dari pengertian Al-Quran ini, Al-Quran itu ialah kalamnya Allah, firmannya Allah. Jadi yang kita baca Al-Quranan tuh, kita baca, kita pegang, kita baca, kita hafali biasanya Al-Quran
itu wajib kita meyakini bahwasanya itu memang benar-benar kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad, tapi itu murni firman Allah. Lalu bagaimana hadis qudsi ya? Ada kan hadis qudsi. Nah, kalau hadis qudsi itu seperti ini tadi. Mana? Nah, hadis qudsi Allah berfirman ya. Kalau hadis qudsi ini adalah datangnya dari Allah, cuma teksnya ini berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis qudsi tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Jadi tidak termasuk dalam Al-Quran itu. Nah, yang dimasuk Al-Quran itu kalam Allah tadi. Al-Quran adalah kalam Allah. Ini poin yang pertama. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah, firman-Nya Allah. Terus Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah berfirman juga, tidak semua firman Allah itu Al-Quran. Karena sebelum Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, sebelumnya Allah ada menurunkan wahyu juga kepada Nabi dan Rasul utusan-utusan yang sebelum Nabi Muhammad. Nah, dan yang sebelum Nabi Muhammad itu tidak bisa dikatakan Al-Quran, belum bisa. Nah, yang disebut Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi firman Allahnya itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka itu disebut firman Allah. Terus lagi poin berikutnya, firman-Nya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Jadi firman Allah itu firman Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari firman-firman Allah itu lalu dimushafkan, dijadikan kitab, dijadikan satu itu. Nah, dari mushafnya itu kemudian disampaikan kepada manusia pada manusia tuh, secara mutawatir, tidak secara ahad. Bedanya lah ahad itu penyampaian yang secara satu jalur. Kalau mutawatir banyak jalurnya. Ini contohnya misalkan nih, Bapak menyampaikan ke 7A, lalu ketua kelas 7A jadi Pak. Lalu ketua kelas 7A menyampaikan ke ketua kelas 7B, ketua kelas 7B menyampaikan kepada kelas 7C. Nah, itu artinya penyampaian yang secara ahad satu jalur. Kalau yang mutawatir itu seperti ini, Bapak menyampaikan kepada seluruh buan pian, lalu dari buan pian ini dapat sudah apa yang Bapak sampaikan, buan pian sampaikan lagi ke bawahan-bawahan pian secara global, secara menyeluruh, jadi banyak yang tahu. Nah, itu secara mutawatir. Ini dengan adanya mutawatir ini, maka dengan penyampaian Al-Quran ini secara mutawatir yang sampai ke tangan kita ini, maka Al-Quran itu tidak akan bisa dipalsukan, didustakan, karena sama semua. Misalkan nih, kita di Indonesia ada misalkan satu tokoh misalkan kada suka dengan suatu ayat dalam Quran dihapus. Pas sudah dihapus itu, apakah tidak akan ketahuan? Maka itu pasti akan ketahuan nanti oleh orang-orang luar negeri atau orang-orang Indonesia pun mungkin tahu, karena sama bacaannya, keseluruhan umat manusia itu sama tahu bahwa Al-Quran itu di mana-mana aja sampaiannya seperti itu, tidak ada perbedaan. Nah, ini lagi, Al-Quran itu membacanya dan mempelajarinya bernilai ibadah, artinya dapat pahala. Bila orang membaca hanya sebatas membaca lalu apalagi mempelajarinya, maka akan dapat pahala. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, termasuk juga kitab hadis. Misalkan ada kitab hadis, kan kita membaca kitab hadis, kalau kita hanya sebatas membaca saja, tidak mempelajarinya,
maka belum bernilai pahala. Kalau dalam Al-Quran ini, kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak paham baca, kita tidak paham artinya, asalkan bacaannya aja bujur lah. Bila bacaannya bujur, nah insya Allah akan dapat pahala. Misalkan bacanya tidak bujur juga, tapi dalam keadaan belajar, maka tetap dapat pahala. Membacanya itu sambil belajar, misalkan tidak membaca asal-asalan. Bahkan tidak hanya membaca dalam Al-Quran itu, kita mendengarkan orang membaca Al-Quran pun itu juga bernilai ibadah, dapat pahala ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu lagi poin yang terakhir. Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Ini perwakilan kelas 7A, 7B, 7C, 7D ada jalan dah lah. Ada yang tinggal. Ada Pak, 7C. 7A adalah. Ada Pak. Ya, 7B saya kong aja sahabat kada Pak. 7B. Ada, Pak. Ya, 7C. Ada Pak. Ada Pak. 7D. Ada Pak. Ya, saya untuk hari ini kada absen dulu, nanti hanya ada absen pas pertemuan kita berikutnya. Jangan keluaran tapi pas bapak menyebut kada absen. Keluaran semua. Ya, Bapak lanjut tadi. Nah, ini pengertian Al-Quran. Selanjutnya tujuan Al-Quran diturunkan. Ini salah satu firman Allah yang menerangkan tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitabun ay hadza kitab ini anzalnahu ilaika, telah kami turunkan kepada engkau ini maksudnya kepada Nabi Muhammad, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, tujuannya adalah litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan. Maksud kegelapan ini adalah kekufuran, kezaliman, ilan nur, kepada cahaya keimanan, biizni rabbihim, dengan atas izin Tuhannya. Nah, cahaya kebenaran ini termasuk juga ila siratil azizil hamir, yaitu jalan yang menuju kepada Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Intinya Al-Quran itu tujuan utama itu supaya kita ini tahu apa ada petunjuk dalam kehidupan ini. Kita ini kan di alam rahim, sebagaimana Bapak sampaikan tadi di awal, kita di alam rahim sudah ada berjanji lawan Tuhan bahwa kita ini beriman kepada Allah. Sudah lahir kita kada ingat, lalu dibekali oleh Allah, diberikan oleh Allah kemudahan lewat utusan-utusannya. Allah beri petunjuk kehidupannya supaya bisa lagi berbulik nanti ke surganya Allah. Setelah kita mulai dari zaman Nabi Adam, kita dikeluarkan dari surga, hidup di bumi supaya bisa kembali ke surga, bisa lagi ke Allah, supaya bisa lagi melihat Allah, ila siratil azizil hamid, kita bisa kembali kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka perlulah kita petunjuk dalam kehidupan ini. Nah, petunjuknya ini berupa Al-Quran. Nah, ini salah satu tujuan Al-Quran diturunkan. Terus sejarah ilmu Al-Quran. Ini bicara tentang ilmu Al-Qurannya lagi.
pada masa Nabi ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran belumlah, karena lafaz dan maknanya sudah jelas. Jika ada yang tidak jelas pun yang tidak dipahami oleh sahabat, maka sahabat langsung bertanya kepada Nabi. Jadi pada masa-masa Nabi masih hidup, ketika Al-Quran itu turun, maka sami'na wa ata'na. Kalau memahami apa langsung Nabi menyampaikan, jelas sudah, lalu dikerjakan oleh para sahabat. Bila sahabat bingung atau ada yang tidak dipahami, langsung bertanya kepada Nabi yang masih hidup. Lalu Nabi apabila ada jawaban bisa langsung dijawab Nabi, atau bisa juga Nabi menunggu firman Allah turun selanjutnya. Setelah firman Allah turun, baru disampaikan lagi oleh Nabi. Nah, yang ini pada masa Nabi Muhammad. Jadi ilmu tentang mempelajari Al-Quran itu belum ada. Jadi masa-masa apa? Tentang ilmu nasikh, mansukh, tentang penggolongan makiyah, madaniyah, asbabun nuzul, kisah-kisah dalam Al-Quran, nah itu belum ada lagi. Apalagi pentafsiran, karena sahabat bilanya tidak paham bertanya ke Nabi, Nabi langsung menjelaskan. Bila Nabi belum ada jawaban, Nabi menunggu firman Allah. Nah itu pada masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada masa sahabat. Nah pada saat masa sahabat ini Nabi Muhammad sudah meninggal, barulah muncul ilmu Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat dengan mentafsirkan Al-Quran. Baru para sahabat ada berikhtiar, berijtihad dalam memahami Al-Quran itu. Dan ijtihad atau yang ijtihad oleh para sahabat-sahabat Nabi itu pun hasil dari ijtihadnya tidak menyalahi dari, tidak bertentangan dari Al-Quran itu maupun dalam hadis. Begitu juga ini Al-Quran itu pas saat apa? Tunggu dulu lah sebentar, ada Nah, pada masa sampai mana tadi? Nah, jadi pada masa sahabat Nabi baru muncul ilmu tentang Al-Quran. Sahabat Nabi mulai melakukan pemahaman, berijtihad untuk memahami Al-Quran. Pada masa Umar bin Abdul Aziz barulah bermunculan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nah baru banyak bertebaran ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, termasuk ilmu tajwid. Kalau pada masa Nabi sesuai bacaan Nabi, bagaimana cara Nabi membaca, ya seperti itu pemahamannya sebagaimana pemahaman Nabi. Tapi kalau sekarang kan Nabi sudah tidak ada lagi, lalu untuk bertanya itu tidak ada, maka bisa dilakukan ijtihad. Maka ulama-ulama berijtihad lalu membuat disiplin ilmu tentang Al-Quran ini. Nah, terus proses turunnya Al-Quran. Proses Al-Quran ini kita tinggal kata-katanya, proses turunnya Al-Quran maksud Bapak. Nah, ini merupakan proses turunnya Al-Quran. Pada tahap pertama, Al-Quran itu turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Nah, ini turun sekaligus. Firman Allah ini langsung sekaligus turun ke Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Nah, jadi Al-Quran itu ada terjaga di Lauhil Mahfuz. Apa gedang Lauhil Mahfuz itu? Lauhil Mahfuz itu adalah suatu tempat yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu nih, karena Nabi Muhammad tidak mensabdakan juga, tidak memberitahu juga. Nah,
di mana tempatnya, bagaimana tempatnya. Jadi hanya Allah yang tahu. Nah, di Lauhil Mahfuz ini di dalamnya telah terdapat pengetahuan-pengetahuan yang telah tertulis, termaktub di sana, tersimpan. Semua catatan tentang makhluk hidup, ciptaannya, ciptaan Allah. Tentang si A lahir kapan, si B meninggal kapan, tentang A, tentang B, tentang takdir, tentang qada dan qadar. Ya, jaringan. tunggu sebentar lah. Bapak putus dulu. Ini gimana nih? Kamu kan sebenarnya memberi reaksinya kalau sekalinya masih ada bunga kertas loh jadi tipis. Jadi kamu nggak melihat kan itu? Kayak dari menjadi samping aja. Besok kan dia gue putar lah, pas gue putar tuh ada arah ke kau. Oh itu lambat jadi dari reaksi ya itu. Ya, kita lanjut. Ini kelihatan layar Bapak. Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Suara Bapak terdengar lagi Mas Ela. Ya, kita lanjut lagi. Proses turunnya Al-Quran. Nah, yang pertama tadi, Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Jadi di Lauhil Mahfuz itu sudah ada segala takdir-takdir, termasuk juga ini firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah, Al-Quran tadi ada termaktub, tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, dari Lauhil Mahfuz ini kemudian diturunkanlah ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke langit dunia yang namanya itu Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, ini juga dilakukan secara sekaligus. Dan pada masa penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, inilah namanya yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya. Nah, sesungguhnya kita telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini juga sekaligus. Jadi Al-Quran diturunkan ke langit dunia dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia yang tadi sekaligus juga. Nah, dari Baitul Izzah ini yang disampaikan, yang diturunkan lagi ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur
Nah, Al-Quran diturunkan lagi dari Baitul Izzah yang menyampaikan Al-Quran ini dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad ini yaitu malaikat Jibril, diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan. Lalu ada kalanya satu ayat, ada dua ayat, ada kalanya satu surahan. Nah, ini Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sudah sampai ke manusia, kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kesimpulannya tiga proses turunnya Al-Quran. Pertama tadi langsung firman Allah ada di Lauhil Mahfuz, Allah ciptakan, lalu ada di Lauhil Mahfuz firman Allah. Dari Lauhil Mahfuz ini diturunkan Al-Quran, turunnya Al-Quran itu ke langit bumi, ke Baitul Izzah secara sekaligus juga. Dan pada saat turunnya Al-Quran ini itu malam yang mulia, bila kita dapat malam Lailatul Qadar, satu amalan dibalas 1000 kebaikan gitu. Lebih baik daripada 1000 kebaikan, lebih baik lagi. Nah, dari yang Baitul Izzah turun ke bumi ini dilakukan secara berangsur-angsur. Terus kenapa jadi berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW? Kan dari Lauhil Mahfuz langsung Al-Quranan, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah Al-Quranan langsung. Kemudian saat Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan ke manusia itu secara berangsur-angsur. Kenapa? Ini di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada manusia. Kada diturunkan Al-Quran itu secara keseluruhan sekaligus langsung kada. Yang pertama, ini ada dua Bapak sampaikan hikmahnya, ada dua saja. Yang pertama, memantapkan hati Nabi ketika berdakwah. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan ini supaya Nabi itu hati Nabi itu tenang ketika berdakwah. Mungkin ada saatnya nih Nabi itu diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy, lalu turun ayat menghibur. Lalu ada Nabi ditantang oleh kaum kafir Quraisy, lalu ada jawaban dari Al-Quran. Nah, ini mempermudah Nabi dalam berdakwah. Ini diantara contohnya nih firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Artinya orang-orang yang kufur berkata, jadi orang-orang kafir itu ada berkata kepada Nabi Muhammad, kenapa garang Al-Quran itu diturunkan sekaligus ya? Lalu dijawablah lewat Al-Quran ini oleh firman Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur, demikianlah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur agar kami bisa memperteguhkan hati Nabi Muhammad dengan Al-Quran ini. Dan kami membacakannya secara tartil, artinya berangsur-angsur, perlahan-perlahan dan benar, supaya tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tapi manusia-manusia yang lainnya pun nanti akan mudah memahami Al-Quran itu. Ini contoh juga seperti ada Asbabun Nuzul surah Ad-Duha itu. Nah, sebelum surah Ad-Duha itu turun, yang surah secara berangsur-angsur nih. Sebelum surah Ad-Duha itu turun, Nabi Muhammad itu dihina, disakiti, diolok-olok oleh orang kafir Quraisy, bahwasanya Nabi Muhammad ini sudah ditinggalkan Tuhannya aja. Karena pada saat itu sudah lama rentang firman Allah tidak turun. Biasanya kan ada firman Allah turun, lalu Nabi sampaikan langsung ke sahabat-sahabat. Ada firman turun, Nabi Muhammad sampaikan ke sahabat-sahabat. Lalu ini sudah lama tidak turun firman Allah. Nah, lalu diolok-oloklah oleh orang kafir Quraisy. Lalu untuk menghibur Nabi Muhammad itu, maka Allah turunkan surah Ad-Duha. Itu contoh misalnya. Terus hikmah yang kedua
ya, memudahkan untuk menghafal dan memahaminya. Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau wahai Nabi Muhammad ini membacakannya kepada manusia secara perlahan-perlahan, dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Nah, dengan Al-Quran diturunkan kepada manusia secara bertahap ini, maka akan mempermudah manusia untuk menghafalnya lalu memahaminya, tidak langsung tergesa-gesa langsung se-Al-Quranan. Dalam masalah apapun kita ini sebagai manusia ini tidak bisa belajar langsung berdabuk, langsung berbanyak, pasti secara bertahap. Bila secara bertahap kita pelajari, insya Allah akan lebih bisa untuk memahaminya. Terus karena Al-Quran berguna sebagai kitab petunjuk, tidak mungkin turun sekaligus. Karena ini kan petunjuk nih. Saat ada di dalam Al-Quran itu pun nanti yang turunnya secara berangsur-angsur, itu tuh berdasarkan kisah sahabat-sahabat Nabi. Nanti ada sahabat Nabi ini tidak paham sesuatu, bertanya ke Nabi, lalu Nabi menunggu firman, lalu firman turun. Nah, ini salah satu sebab berangsur-angsur supaya bisa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagaimana keadaan pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai ini aja pertemuan kita. Ada yang hendak ditanyakan nggak lo? Insya Allah kita mulai babzan pas pertemuan berikutnya. Sampaikan ke kawan-kawan. Tapi untuk ketua kelas masing-masing buat list nama-namanya lah. Siapa yang mengikuti ini dengan Bapak absen untuk pertemuan berikutnya. Dan kita ini pun mungkin tidak akan lama lagi pertemuannya, paling beberapa pertemuan lagi ada lama UASam. Kalau UTS sudah minggu-minggu yang lalu sudah. Yalah. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak keluar. Waktu pindah Pak Adi